Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, marilah kita awali dengan berdoa. Doa saya persilahkan. Cukup, terima kasih. Marilah kita langsung saja membahas tentang modul 9, modul yang terakhir yang Anda punya itu. Ini ada hitung-hitungannya. Apakah hitung-hitungannya nanti keluar di ujian akhir ataukah hanya konsepnya saja? Saya tidak tahu. Nah, ya kalau yang soal yang diperkirakan atau yang sudah keluar di semester kemarin juga sudah saya sampaikan. Oke, di tugas 3 itu. Jadi tugas 3 itu adalah kisi-kisi saya berdasarkan pengalaman soal-soal yang kemarin sudah keluar di ujian akhir sebelum ini, ya, terutama yang kemarin itu, ya. Oke, kita langsung. Ini tentang penjadwalan proyek. Intinya nanti di sini kita akan menyusun jadwal berdasarkan penyusunan dengan metode diagram jejaring. Kemudian yang kedua, penyelesaian proyek. Kemudian percepatan proyek. Nah, yang keempat, kendala sumber daya jikalau ada. Oke, kita masuk satu persatu. Tentang penyusunan diagram jejaring. Jadi di sini istilah project ini mengapa dikatakan istilahnya proyek? Karena satu, aktivitasnya unik. Maksudnya unik, tidak rutin. Setiap ada project lagi nanti beda karakteristiknya atau beda pekerjaannya. Anda misalkan ada proyek bangunan ini, membuat apartemen. Nah, membuat apartemen saat ini dengan yang kemarin sudah dan kemudian mungkin yang akan datang kan beda. Ya sama-sama apartemennya, tapi kan beda desainnya, lantainya, jumlah lantainya beda. Kemudian di dalamnya nanti interiornya bagaimana dan seterusnya, kan beda. Jadi di sini project ini suatu aktivitas yang unik, non rutin, kemudian kompleks. Maksudnya dia bisa bekerja sama tidak hanya pada satu bidang saja, bidang ilmu satu, tetapi bisa berkaitan dengan bidang ilmu yang lain. Tadi bangun apartemen tidak hanya butuh skills teknik sipil arsitek saja, tetapi juga bantuan tenaga hukum karena memerlukan izin mendirikan bangunan IMB. Habis itu bantuan ahli elektro, bidang elektro karena untuk instalasi listrik, jaringan internet, jaringan apalagi. Kemudian ahli apa lagi ya? Ya berbagai macam ya, jadi kompleks di situ. Dibatasi oleh waktu tertentu, juga anggaran, sumber daya, spesifikasi kerja dan mempunyai tujuan tertentu. Nah, itu pengertian dari project atau proyek. Nanti bermacam-macam, tidak hanya di dalam bangunan ya. Ini hanya salah satu contoh saja. Kemudian kita punya alat bantu untuk menentukan atau melihat pekerjaan dalam satu proyek tadi, yaitu adalah Mbak Evelina nggak masuk kelas. Iya, izin nggak izin sama saja. Yang penting membuat tugas pengganti atau tidak. Izin, tetapi kalau tidak membuat tugas pengganti ya tidak masuk kelas. Tapi kalau nggak izin tapi membuat tugas pengganti berupa resume, ya saya anggap masuk kelas. Gitu. Ya, saya sambungkan lagi ke sini. Diagram network ini jejaring
diagram network atau diagram jejaring. Ini alat bantu untuk melihat kapan masing-masing pekerjaan ini di dalam sebuah proyek dapat dimulai dan kapan pekerjaan tersebut dapat diselesaikan. Jadi melalui diagram jejaring atau diagram network itu kita bisa melihat masing-masing itu kapan pekerjaannya dimulai, kapan pekerjaan itu diselesaikan. Kemudian diagram network ini juga bisa membantu untuk memvisualisasikan atau menggambarkan pekerjaan yang kritis, juga jalur kritis di dalam proyek yang sedang dilaksanakan. Oke, langsung saja lanjut. Cara menggambarkan atau memvisualisasikan proyek itu ada dua. Yang pertama adalah dengan AON. AON itu apa? AON itu activity atau activity on node. Activity on node. Jadi menggambarkan aktivitasnya, kejadiannya ada pada node-nya. Ada pada node, ini node. Ini node namanya, node. Nah, garis itu sebagai hubungan antara kegiatan satu dengan kegiatan dua, itu hubungannya ada disimbolkan dengan garis dan panah, ya, anak panah dan garis. Ini apa sih? Panah ya. Berbeda dengan activity on node. Kalau activity on arrow itu kegiatannya, kejadiannya itu kegiatannya, aktivitasnya itu pada arrow, pada panah. Nah, ini yang kejadiannya, ini kegiatan atau aktivitas. Di dalam EOA atau activity on arrow ini ada kegiatan semu untuk menghubungkan dua kegiatan. Di samping ada panah tegas, ini ada panah yang garisnya putus-putus, ini kegiatan semu atau dummy activity, di mana mungkin dua kegiatan itu berhubungan. Oke ya, nanti kita lihat satu persatu. Jadi ada dua penggambaran proyek. Satu, activity on node. Nah, ingat ini kayak ini yang kemarin keluar ya, kalau nggak salah saya buat soal ya untuk tugas. Activity on node dan activity on arrow. Bedanya apa? Kalau on node, activity-nya atau kegiatannya di dalam node. Nih, kalau on arrow, kegiatannya ada pada arrow-nya. Begitu. Kemudian ini diagram network, langsung ke contohnya ya. Langsung ke contohnya. Ini misalkan ada 4 kegiatan. Ada 4 kegiatan. Kegiatan pertama mengeluarkan mobil dari garasi. Ini kegiatan adalah mencuci mobil. Jadi ada 4 kegiatan. Pertama adalah mengeluarkan mobil dari garasi. Kemudian habis itu membersihkan bagian luar mobil, itu kasih notasi B. Mengeluarkan mobil notasinya A atau kegiatannya A. Membersihkan dalam luar. Membersihkan bagian dalam mobil itu C. Perlu diedit ya. Kemudian yang memasukkan mobil lagi ke garasi itu D. Ya, A, B, C, D. Kemudian ada keterangan waktu di situ. 5, 30, 20 menit dan 5 menit. Nah, kegiatan-kegiatan tadi itu ada keterangannya juga, pekerjaan yang mendahului. Ada pekerjaan yang mendahului. Pekerjaan yang mendahului misalkan di sini adalah A itu mendahului A dan B. Kegiatan A itu mendahului B dan C, predecessor. Predecessor itu apa? Predecessor itu pekerjaan yang mendahului. Jadi pekerjaan B itu didahului oleh apa? A. Berarti A ini predecessornya B. Pekerjaan C ini mendahului
pekerjaan C itu didahului A. Jadi A predesesornya C. Kemudian D ini didahului B dan C. Jadi BC ini predesesornya D. Kayak gitu ya. Nah, kemudian kita mau buat networknya atau jaringannya berdasarkan soal ini. Oke. Nah, kita lihat selanjutnya. Anda bisa lihat itu di halaman 9 titik biro 9.7 soalnya. Nah, kita mau menggambarkan berdasarkan AON maupun AOA dari soal yang ada. Jadi kalau AON dulu, AON ini AON, activity on node. Jadi aktivitasnya ada pada node-nya ini node-nya. Jadi tadi ada kegiatan A, B, C, D, benar ya? Oke, rekam situ, lanjut. Kemudian A tadi mendahului B dan C. A mendahului B dan C, sehingga kita garis panah dari A kemudian ke B, setelah A kemudian ke C. Jadi setelah mengeluarkan mobil dari garasi, kemudian langkah selanjutnya membersihkan bagian luar mobil. Bagian C membersihkan bagian dalam mobil, kayak gitu. Nah, setelah itu semua selesai, kemudian aktivitas D, yaitu memasukkan mobil dalam garasi. Artinya apa? D ini atau memasukkan mobil dalam garasi itu akan dilakukan jikalau ada dua syarat, yaitu bagian luar mobil sudah dibersihkan, bagian dalam mobil juga sudah dibersihkan, maka baru bisa dimasukkan. Itu SOP-nya. Kalau ini nggak ada, misalkan ini nggak ada, C nggak ada garisnya ke D, maka syaratnya mobil dimasukkan dalam garasi adalah ini, bagian luar dibersihkan. Ya, itu. Oke. Sama juga B itu bisa dilaksanakan jikalau A sudah selesai, mobil sudah dikeluarkan dalam garasi, baru dibersihkan di bagian luarnya. Jadi nggak boleh membersihkan mobil di dalam garasi. Itu aturannya, SOP-nya seperti itu. SOP, Standard Operating Procedure. Itu AON. Ini ada kegiatannya di dalam node. Kemudian di sini 5 itu apa? 20, 30 apa? 5 ini apa? Ayo, 1 menit. Lamaan. Pada sudah sore baru mulai. 5 apa? Ya apa Pak? Ya apa? 5 apa ini? 30 apa? 20 apa? 5 apa ini? Hah? 5 memasukkan mobil. Menunjukkan apa? Menunjukkan satuan, nah iya, menit. Satuan waktunya, ya. Jadi di dalam note sini itu ada gambaran aktivitasnya, yaitu A itu pengganti dari memasukkan mobil. Ditulis memasukkan mobil juga, mengeluarkan mobil juga bisa di sini. Cuma kan panjang sekali, jadi enggak enak dilihat malahan. Nah, diganti, disimbolkan dengan A. Nah, A berapa lama? 5 menit. Gitu ya. Bisa saja nanti kalau misalkan ada kasus lain satuannya rupiah, ya 5 juta, 20 juta ya iso. Tapi biasanya kan ini dijadwalkan, penjadwalan ini waktu 5 hari, 5 menit, 5 jam, 5 minggu waktu biasanya. Nah, itu AON. Tapi kalau AOA ini activity-nya ada pada arrow. Arrow itu apa? Panah. Maka ada ini start 1, kemudian kedua. Ya. Aktivitasnya apa?
Aktivitasnya adalah mengeluarkan mobil dari garasi selama 5 menit, ini waktunya yang dibutuhkan. Jadi aktivitasnya di sini. Oke. Kemudian eh, langkah selanjutnya adalah membersihkan mobil bagian luar nih. Aktivitasnya ada di arrow, dia menuju ke 3. Aktivitasnya selanjutnya membersihkan bagian dalam mobil, ini 4. Nah kemudian habis itu kan urutan 1, 2, 3, 4. Nah maka kenapa ada dummy arrow tadi, garis semu, dummy activity, itu karena kan habis 3 itu kan sebenarnya tidak ke 4, ya kan? Habis 3 kan nggak ke 4, nggak ada keterangannya C itu setelah B. Lihat, nggak ada keterangannya predecessor C itu B, nggak ada. Nih, predecessor C itu hanya A, tidak B, tidak. Predecessor C itu hanya A. Sementara D predesesornya B dan C. Oke ya. Maka itu butuh tadi itu apa? Kegiatan semu. Nih, predecessor C itu bukan B. Kalau di garis nggak putus-putus, berarti apa? Berarti apa? Kegiatan 4 ini sebelumnya adalah C dan B. Di sini dari kegiatan 3 dan 2. Enggak. Dari kejadian 2 dan 3. Kan enggak. Yang sebetulnya adalah C ya dari A. Nah, sementara ini ketutupan gambarnya Mbak Kusmiati. D itu kegiatannya itu adalah predecessornya C dan B, maka perlu ada gambar titik-titik di sini kayak gitu. Nah ini garis putus-putus di sini adalah apa? Kegiatan semu. Nah mana yang Anda anggap paling mudah untuk menggambarkan kegiatan tadi, project tadi itu yang sederhana, project yang sederhana tadi, silahkan Anda pilih. Anda pilih yang AON ya silahkan. Anda lebih mudah pakai AOA ya silahkan. Kalau saya lebih mudah yang AON, karena jumlah garis, jumlah note itu sama dengan keterangan yang sana. Kalau ini kan jumlah note beda dengan jumlah kegiatannya. Kegiatannya ada 4 ABCD, jumlah note-nya ada 5, garisnya juga ada 5 juga, karena kan dia ada di note. Tapi sama, pola pikirnya sebenarnya sama. Mana yang Anda anggap mudah kalau mengerjakan atau menghitung soal, misalkan ada yang keluar ya ini silahkan dipilih saja. Oke. Lanjut. Oke, lanjut ya. Tentang waktu penyelesaian, ini ada 3 jenis waktu di sini. Yang pertama waktu penyelesaian optimis, simbolnya O. Waktu penyelesaian yang sering terjadi, paling sering terjadi, itu adalah S. Kemudian waktu penyelesaian pesimis, itu adalah disimbolkan dengan P.
Ada yang optimis, pesimis, kemudian paling sering terjadi waktu penyelesaiannya adalah S. Optimis, sering, pesimis, kayak gitu ya. Kemudian rumusnya waktu penyelesaian adalah O ditambah 4 kali S ditambah P dibagi 6. Mengapa 6? Jumlahnya kan 6, 4, 5, 6 di rata-rata gitu ya. Jadi waktu penyelesaiannya itu adalah rata-rata dari ini semua. Oke. Nah, penyelesaian proyek. Metode paling sederhana untuk mengetahui waktu penyelesaian proyek adalah melihat jalur penyelesaian proyek dari pekerjaan paling awal sampai paling akhir. Jadi pakai jejaring berbasis AON. Atau juga bisa melihat jalur yang menghubungkan kejadian paling awal sampai dengan kejadian paling akhir. Ini berbasis pada AOA. Ini kalau mau mengetahui waktu penyelesaian proyek, ya kita kasih contoh nanti, kita praktekkan supaya mudah. Ada beberapa istilah dalam penjadwalan penjadwalan proyek ini. Pertama adalah early start, ES, kita singkat ES. Apa itu? Waktu yang paling awal ketika bisa dimulainya suatu pekerjaan. Waktu paling awal untuk bisa dimulainya suatu pekerjaan. Early start. Early finish, waktu paling awal untuk bisa diselesaikannya suatu pekerjaan. Bedanya start sama finish, selesai dan dimulai. Nah, kalau latest start, waktu paling akhir untuk bisa dimulai. Jadi nunggu deadline kemudian baru memulai pekerjaan. Kalau penjadwalan yang kayak kemarin itu ya, contoh yang kemarin kita pakai itu penjadwalan jangka pendek kemarin, berdasarkan deadline-nya itu dujit. Kemudian yang terakhir latest finish, waktu yang paling akhir untuk bisa diselesaikannya sebuah pekerjaan. Oke. Nah, sekarang ada keterangan lebih lagi ini. Ada keterangan lebih tentang soalnya. Nih, A, B, C, D, E, F, G, H. Ini ada kegiatan A sampai H. Ada berbagai macam kegiatan atau pekerjaan A sampai H. Kemudian ada predecesornya. Apa itu predecesor tadi? Kegiatan yang mendahului. A, predecesornya nggak ada karena dia pertama. Oke. Kemudian predecesor yang B, ini A. Predecesor C, ini A juga. Nah, masing-masing ada waktu penyelesaiannya. Anda bisa lihat ini di modul halaman berapa, Mbak? Halaman, kalau rumusnya tadi halaman 9.14. Nah, kalau untuk soalnya ini pada halaman tabel 9.3. Ya, 9.3. Halaman 9.25 tabel 9.3 itu soalnya. Nah, bisa Anda lihat di sana ya. Jadi ada pekerjaan A sampai H, masing-masing ada predesesornya. Sekali lagi, predesesornya apa? Predesesor itu apa? Predesesor adalah kegiatan yang mendahului suatu kegiatan. B didahului oleh A, C didahului oleh A, D didahului oleh C, E didahului oleh A, B, C, F didahului oleh A, B, dan seterusnya ya. Nah, kemudian masing-masing ada waktunya ini. Waktunya di situ waktu optimisnya adalah untuk A 2 hari, S-nya paling sering selesai adalah 3
3 hari, pesimisnya adalah berapa? 4 hari. Nah, berapa waktu penyelesaiannya? Nah, tadi kan rumusnya adalah W sama dengan O, kemudian K ditambah 4 kali S, kemudian ditambah P. Kan rumusnya itu ada di halaman 9.14. Maka Anda cari ini 2 plus 4 kali 3 berapa? 12. Dari 14 ya. 14 tambah 4 18. 18 dibagi 6 sama dengan 3. Jadi ini kita cari. Kebetulan di modul juga sudah ada. Nah, habis itu kita susun ini. Pekerjaan ini menjadi dalam network atau jejaring. A mendahului B dan C dan E dan F. A, B, C, E, F. A mendahului itu. Nah, ini kita lihat. A mendahului B, C, E, F. Kayak gitu ya. Jadi A mendahului B, C, E, F. Kayak gitu. Kemudian lihat halaman 9.25 lagi. B mendahului apa? B itu mendahului E dan F. B mendahului E dan F. Berarti dari B kemudian ke E, dari B kemudian ke F. Gitu. Di ini aja. Diurutkan saja. Atau kita urutkan mulai dari awal ya. A. Enggak ada pekerjaan yang mendahului. Ya udah ini A. Diisi kegiatan A selama berapa? 3 hari apa menit ini? Satuannya hari. 3 hari. Oke ya. Kemudian habis itu B. Gambar sini B. Habis A predecessor untuk B. Berarti ini ke B. Panah B. B berapa? Ketemunya hitungannya tadi. Rumusnya B ketemunya adalah 2. Habis itu ke C. C itu didahului oleh A, maka garis A ke C. C-nya berapa? 4 hari. Habis itu D. D. Nah, habis itu D kan di sini D didahului oleh C. Nah, maka dari C ke D. Habis itu E. E ke E didahului A, B, C. Maka E ini sebelumnya A garis apa panah, B ke E, C ke E sini. Jadi E didahului A, B, C. Sebanyak berapa? 4 hari. Habis itu F. F didahului A dan B. Buat F di sini didahului A dan B. F-nya mau di sini boleh F-nya di sini, tapi gambarnya nanti ke sini panahnya jret, karena jret serah aja. Mau di sini F-nya juga boleh. Jret kayak gitu. Yang penting strukturnya benar. G, C dan D. G itu didahului oleh C dan D. Oke, selama 7 hari. Lalu itu terakhir H ini didahului E, F, G. H buat sini didahului E, F, G selama 4 hari. Kayak gitu. Jelas ya cara Loh, kan berdasarkan soalnya, Mbak Susilawati tanya dari A kok langsung ke F. Loh, soalnya kan gitu. Lihat soalnya di halaman 9.25. 9.25. Di bagian pekerjaan F itu predesesornya adalah A dan B. F predesesornya adalah A dan B. Mbak siapa tadi yang tanya? Susilawati ya. Udah jelas belum? Berdasarkan soal, bukan berdasarkan urutan. Bukan berdasarkan urutan habis A kemudian ke B, B kemudian ke C, C kemudian ke D. Itu ngano
huruf abjad nyanyi A B C D E F G H I J K L M N O P, itu nyanyi. Nah, ini soalnya nanti bisa aja dari A langsung ke Z juga bisa. Jadi tergantung soalnya, jangan tergantung nyanyiannya. Jadi nanti kalau ngerjakan soal dilarang menyanyi, nanti tidak malah salah nanti nulis garisnya, juga ganggu temennya nanti pas ujian. Ya, kemudian sekarang penyelesaian proyeknya dimulai dari istilah tadi ES sama EF. ES itu apa? ES itu apa? Earliest start. Kemudian juga earliest finish. Nah, masing-masing node di sini punya earliest start dan earliest finish. Oke. Ketika A 3 hari, maka earliest startnya itu dari 0. Mengerjakan pekerjaan A dimulai dari 0. Kalau dimulai dari 0, earliest finish finish paling awal adalah berapa? Hari ke berapa? Hari ke 3 kan dia pekerjaannya selama 3 hari. Jadi dimulai dari misalkan Minggu, kemudian Senin, Selasa, Rabu, selesai. Earliest finish di sini. Jadi dari hari ke 0, ini hari ke-0 misalkan Minggu. Kamu saya kasih waktu 3 hari untuk mengerjakan PR ini, maka selesai pada hari keberapa paling cepatnya, paling cepat earliest finishnya, maka hari yang ketiga. 0 tambah 3 sama dengan 3, bacanya gitu. 0 sama dengan 3 sama 0 ditambah 3 sama dengan 3. Nah, earliest finish ini yang punya A itu menjadi earliest start untuk yang B, juga earliest start untuk yang C. Nah, nanti kita lihat ya. Kita lihat. Oke, satu-satu aja. Earliest finish yang ini menjadi earliest startnya yang B. Jadi setelah selesai pekerjaan 3, kan baru bisa dikerjakan pekerjaan yang B, ya kan? Maka B dimulai pekerjaannya pada hari ke-3. Selesai pada hari ke-berapa? Hari ke-3 tambah 2 sama dengan 5. Begitu. Oke ya? Oke. Nah, kemudian yang C. C predecessornya adalah A. Earliest finish pada A ini menjadi earliest start pada C. Jadi di sini dari 3. Setelah A selesai, hari ke-3 itu kemudian ada 2 kegiatan, yaitu B dimulai dan C dimulai. Nah, hari ke-3 ini mulai, maka C-nya selesai hari keberapa? 3 tambah 4 sama dengan 7. Oke ya. Habis itu A, B, C, kemudian D. Nah, earliest finish yang C ini menjadi earliest start yang D. 7 lari ke sini. Nah, 7 dimulai D dimulai hari ke-7, maka selesai pada hari ke-7 tambah 5 sama dengan 12. Oke ya. Jelas? Habis D kemudian E. Nah, E tolong perhatikan. E itu earliest startnya yang mana? E kan ada predecessornya 3, predecessornya A. A itu kan 3. E predecessornya juga B. Sementara B earliest finishnya 5. Kemudian C juga menjadi predecessor untuk yang E. Dia earliest finishnya 7. Nah, earliest startnya yang E itu yang berapa? Apakah yang 3
Apakah yang 5? Apakah yang 7? Yang mana? Yang mana? Halo? Yang mana? Yang 5? Nah, iya. Yang 7, yang C, earliest finishnya yang C. Kenapa? Karena E itu bisa dimulai ketika A sudah selesai, B sudah selesai, C sudah selesai. Kan tadi E itu predecesornya adalah A, B, C. Dengan kata lain, E tidak bisa dilakukan ketika A sudah selesai, B sudah selesai, tapi C belum selesai. Nggak bisa dilakukan. Oleh karenanya, pilih waktu yang paling lama di sini. Kalau tadi ada yang jawab 5, predecesornya yang 5, yang B, angka yang 5. Berarti kalau Anda pilih E di sini 5, A sudah selesai, B sudah selesai, tapi C belum selesai. Karena C selesai pada hari ke-7. Sementara kita pilih yang 5. Kan dia mengerjakan setelah A dan B selesai, tapi C belum selesai, padahal ada garis panahnya ke sana. Gitu ya, jelas ya? Jelas nggak? Jadi yang E itu harus dimulai setelah semua waktu dari predecesornya itu selesai. Kan tadi E syaratnya pekerjaan A, B, C selesai. Nah, A selesai hari ketiga, B selesai hari kelima, C selesai hari ketujuh. Kalau C selesai, otomatis B sudah selesai. Kalau C selesai, otomatis A sudah selesai. Jadi pilih yang ke-7. Kayak gitu. Nah, 7 kita pilih, bukan yang 3 atau 5, maka tulis 7 sini. Hari ke-7 kita mulai, hari keberapa kita selesai E-nya? 7 tambah 4 sama dengan 11. Jelas ya? Kemudian F. F juga sama. Ini ada dua predecessor, yaitu A dan B. Mana yang kita pilih? Nah, kan syaratnya F itu dikerjakan jika A sudah selesai dan B sudah selesai. A hari ketiga selesai, B hari kelima selesai, maka pilih yang hari kelima. Kalau Anda pilih yang 3, maka Anda memulai pekerjaan F sebelum pekerjaan B selesai. Anda mengerjakan mengerjakan F dengan masukkan A selesai tapi B isi setengah mateng misalkan. Ini belum mateng udah dipindah ke sini. Jadi B-nya ini belum mateng udah dipindah ke sini. Nah, ibarat kalau masakan seperti itu. Ini belum mateng, setengah mateng. Terus sudah langsung dipaksa untuk mengerjakan, jadi masukkan di sini. Nggak bisa, harus nunggu ini dulu selesai. Kayak gitu ya. Jadi 5 hari kelima dimulai, selesainya hari ke-7. 5 tambah 2 sama dengan 7. Oke ya. F, G. Ini G sama. G predecesornya C dan D. Maka kita pilih yang ini 7, ini 12, pilih yang 12. 12 tambah 7 sama dengan 19. Oke. Nah, ini H itu predecesornya E, F, G. Sama, E, F, G. Yang dipilih adalah yang lama. Karena kalau yang lama ini otomatis yang lebih duluan sudah selesai juga, maka 19. 19 tambah 4, 23. Gitu ya. Yang lain masih mendengar suara saya enggak? Kalau masih mendengar silahkan di logout dulu aja Mbak Suryati. Itu baru yang ES dan EF. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menghitung dengan LS dan LF, latest start, latest finish. Wih, orang maju, nah ini maju udah.
Nah, kita hitung mundur sekarang. Kalau tadi hitung maju ya. Hitung maju, sekarang hitung mundur. Halo, bisa mendengar suara saya? Halo, bisa mendengar suara saya? Bisa ya? Oke. Nah, tadi udah ngitung maju. Sekarang ngitung mundur. Nah, ini ngitung mundur. Tadi terakhir selesainya adalah F tadi, finishnya 23. Nah, maka terakhir selesainya juga ini kita hitung mundur sekarang. Kalau tadi dari A ke H, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, sekarang dari H ke mundur sini hitungnya. Earliest finishnya 23. Nah, kita jadikan dia sebagai patokan untuk menghitung latest finishnya 23 juga. Ya. Nah, 23 si pekerjaan H terakhir dikerjakan pada hari 23. Dia butuh waktu 4 hari, maka latest startnya terakhir dimulai itu hari keberapa? Ya 23 kurangi 4 sama dengan 19 di sini. 19. Nah, latest start ini, yang ini ES, ini EF, ini LS, ini LF, ini LS, ini LF, ya. Jauh bingung. Saya ulangi. Jadi tadi kan sudah selesai pada hari 23, hitungan yang slide sebelumnya. Oke ya. Nah, itu kita jadikan yang EF ini, yang 23 ini kita jadikan sebagai patokan untuk ngitung LF, latest finishnya nih. Ya. Nah, latest finishnya 23, jadi terakhir selesainya hari ke-23, maka dimulai kapan? Ya 23 kurangi 4 sama dengan 19. Ya, 19. Ini ya, di sini yang mana? Yang deket aja. Ini yang ini mana? Ini EF, ini LF, ini nih ya. Bener ya? Ya, tadi kan 3 tambah 3 tambah 2 5 kan, ES ini 5 nih EF ya. Bener ya? Oke. Nah, terakhir dikerjakan 23, maka karena butuh 4 hari, maka terakhir dimulai. Kalau tadi waktu awal bisa dimulai, ini waktu akhir bisa dimulai adalah 23 kurangi 4 sama dengan 19. Ya, yang LL saya kasih coret. Nah, latest start pada H ini menjadi latest finish pada sebelumnya. Ya, ulangi. Latest start pada H ini menjadi latest finish pada pekerjaan sebelumnya. Nih. Oke ya. Maka kita taruh di sini 19. Jadi 19. Oke. Nah, habis H kemudian mau kemana dulu? G. 19, hari ke-19. Hari 19 hari 19 ini terakhir. Hari 19 ini terakhir.
ya, bukan, hari 19 ini selesai dikerjakan, maka kapan dimulainya? Latest startnya. Maka 19 kurangi 7 sama dengan 12 yang sini. Oke ya. Nah, ini yang G. Yang F, 19 hari ke-19 selesai, dia butuh 2 hari, berarti paling akhir di bisa dimulai itu 19 kurangi 2 sama dengan 17. Ya. Ini yang F. Yang G, yang G udah tadi. Yang E dapat 19 dari ini, ya. Kemudian hari ke-19 ini selesai, dia butuh 4 hari. Maka paling akhir dia bisa memulai itu adalah 19 kurangi 4 sama dengan 15. Kalau ini paling awal memulai E, kalau ini paling akhir memulai pekerjaan E. Jelas ya? Paling akhir paling awal selesainya E, paling akhir selesainya E. Nah, kayak gitu. Nah, ini yang E sudah 11, ini 15 ya, ini 15. Ini 17. Nah, sekarang mau yang mana dulu? Habis ini ke D, ya. Kemudian ke D. Latest start pada G ini menjadi latest finish menjadi pada sebelumnya, yaitu D. D hari ke-12 selesai, maka butuh 5 hari, sehingga latest startnya adalah 12 kurangi 5 sama dengan 7. 7 di sini latest finish menjadi latest startnya di sini. Jadi latest startnya, ya. Jadi latest startnya pada C. Hari ke-7 selesai, hari C butuh 4 hari, maka 7 kurangi 3 7 kurangi 4 sama dengan 3. Oke ya. Jangan dilarikan ke sini dulu. Kenapa? Karena A itu ada 3 panah, malah 4 panah. Oke ya. Tadi yang sini sudah sampai sini. E itu latest finishnya adalah latest startnya adalah 15. Kemudian E ini mempengaruhi apa? B, dan F ini juga mempengaruhi penghitungan untuk B ketika di LS dan LF. Oke ya. Nah, kalau kemudian kalau tadi ketika maju kayak ini F E tadi, kita pilih waktu yang paling lama, itu kita E kan dipengaruhi C, A, B, kemudian 7 itu kita pilih dari C, dari C. Mengapa? Karena harus menunggu C selesai, menunggu A selesai, menunggu B selesai, maka pilih C 7 ini. Nah, sama juga ketika B ini mau menentukan latest finishnya, ya, latest finishnya yang mana? Latest start yang E atau yang F, maka kita pilih yang lebih cepat. Jadi kita pilih yang ini, yang dari 15. Maka dari 15 ini lari ke yang B, bukan yang dari 17, tapi dari 15. Nah, untuk yang mundur dipilih yang tercepat. Nah, 15 masuk sini yang B, maka hari ke-15 ini selesai, ya. Padahal butuh 2 hari, maka 15 kurangi 2 itu 13. Oke. Nah, kemudian 13 di sini
A itu kan tadi mempengaruhi B, mempengaruhi C, mempengaruhi E, mempengaruhi yang F, ya kan? Nah, pilih mana? Apakah yang punyanya B ini, ataukah punyanya C, ataukah E, ataukah nih latest startnya C untuk menjadi latest finish untuk yang A. Ada 13, ada 3, ada 15, ada 17. Lihat dari panah-panahnya ini. Mengapa kok nggak ini ya? Ini kan nggak ada panah langsung ke D dari A. Nah, pilih yang pilih yang C, yang minimal C. Nah, kemudian penyelesaian yang jalur kritisnya, ini jalur kritis ini adalah jalur di mana ES itu sama dengan LS dan EF sama dengan LF. Earliest start sama dengan earliest start sama dengan latest start, earliest finish sama dengan latest finish. Jadi 0 sama 0 kan, ES 0, EF LS nya juga 0, EF nya 3, LF nya juga 3, kan sama. Nah, jalur kritisnya yang mana? Ini kan 00, ini A, jalur kritis. Ini 3377. Nah, ini masuk nanti jalur kritis. B, nah ini 3 sama 13 kan beda. 5 sama 15 kan beda. Ini 7 sama 15 juga beda. Jadi jalur kritisnya adalah A, C, D, G, H. Dengan mengerjakan sesuai jalur kritis ini akan memberikan waktu yang paling minimal. Gitu. Oke ya. Lanjut. Maka ya jalur kritisnya itu dilihat kalau ES sama dengan ES sama dengan LS, EF sama dengan LF, seperti itu. Ya. Jadi tadi disebutkan pada akhir kegiatan belajar 2, Anda lihat halaman 9.31 dari bagian di atas dapat diketahui bahwa jalur kritis yang ada adalah A, C, D, G, H. Jalur kritis. Itu karena apa? Perhitungan maju dan perhitungan mundur sama hasilnya. Ketika mengerjakan A yaitu 3, C bisa 33 sama 77, ini sama, perhitungan earliest sama latest sama, baik untuk start maupun finish. Earliest start sama latest start sama nilainya, sama waktunya. Earliest finish sama latest finish juga sama, karena sama, konsisten, istiqomah, maka kita pilih itu karena itu nilainya yang optimal. Oke ya. Percepatan proyek, pedoman percepatan proyek, ini lanjutannya.
Jadi seandainya ya tadi sudah diketahui bahwa jalur kritis itu sepanjang 23 hari. Nah, si manajernya, si direkturnya pengen lebih cepat atau konsumennya, nah saya pengen lebih cepat. Nah, terpaksa harus mengubah kegiatannya. Ada beberapa kegiatan yang dipersingkat misalkan. Nah, bagaimana kemudian cara menghitungnya? Percepatan proyek, pedoman percepatan proyek. 1. Tentukan jumlah percepatan yang dikehendaki. Jumlah percepatannya, misalkan dari 23 hari menjadi 21 hari misalkan. Berarti percepatannya setelah panjang 2 hari misal itu. Misal ya. Dan itu di note yang mana. Yang kedua, identifikasi pekerjaan dalam jalur kritis. Tadi sudah kita ketahui jalur kritisnya. Kemudian yang ketiga, identifikasi semua biaya per satuan waktu dari semua pekerjaan di jalur kritis. Jadi nanti kita ngitung jalur kritisnya lagi. Yang keempat, perhatikan apakah jalur kritisnya tadi masih tetap kritis setelah dilakukan percepatan pekerjaan. Tadi kan jalur kritisnya A, C, D, G, H. Nah, setelah dilakukan percepatan apakah masih sama atau tidak? Itu kalau masih sama ya oke, kita percepat. Ini ada soalnya, datanya seperti ini. Untuk pekerjaannya masih sama dengan yang tadi, A hingga H. Kemudian tadi total waktunya adalah 23 hari jalur kritisnya. Oke. Nah, kemudian sama direkturnya atau mungkin sama konsumennya, saya nggak mau 23 hari kelamaan, saya pengennya 18 hari. Ya wes, kegiatannya sama, pekerjaannya A sampai H, tapi sekarang adalah 18 hari, tidak 23 hari. Otomatis ada beberapa pekerjaan yang dipercepat. Ini waktu yang tadi di soal sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada beberapa opsi. Jikalau bisa dipercepat, maka bisa dipercepat menjadi percepatan menjadi atau maksimal ini ya. Nah, percepatannya untuk tiap pekerjaan ini 1 hari A, 1 hari ya, B 1 hari, C 2 hari dan seterusnya. Ya, sampai sini. Adapun biaya percepatannya adalah 60.000 untuk yang pekerjaan A, 5.000 untuk pekerjaan yang B dan seterusnya. Langkah pertama tadi apa? Langkah pertama tadi adalah identifikasi pekerjaan di dalam jalur kritis. Diidentifikasi. Langkah pertama tadi berapa jumlah percepatannya sudah ini. Langkah kedua, identifikasi pekerjaan dalam jalur kritis. Apa saja tadi? Sudah ketemu kan tadi? A, C, D, kemudian G, H. Kebetulan saya garis yang saya blok biru gelap. Oke. Nah, kemudian setelah itu langkah selanjutnya mengurutkan biaya yang termurah dari pekerjaan jalur kritis. Ini sudah kita pilih yang kritis-kritis saja. A, C, D, kemudian G, H. Kan urutan pekerjaannya seperti itu. Tetapi ini yang mau kita urutkan sekarang adalah berdasarkan biaya termurah. Kalau urutan pekerjaannya A, C, D, G, H. Tapi ini kita mau mengurutkan berdasarkan biaya dari yang termurah dari jalur kritis. Maka kita urutkan dari biaya yang termurah. Ini 10.000, 25.000,
45.000, 60.000 dan 70.000. Nah, 10.000 itu miliknya apa? Miliknya G. Maka dia jadi di urutan pertama. Habis itu lebih mahal 25.000 itu D. Ya. Nah, D itu awalnya butuh 5 hari. Bisa dipercepat maksimal, ini D ya. D bisa dipercepat maksimal 2 hari. Lihat di modul. Ya. Bisa dipercepat maksimal berapa? 2 hari. Oke. Maka dari 5 hari menjadi totalnya menjadi 3 hari. 5 kurangi 3. Percepatannya 2 hari, maka sisa waktu pekerjaannya adalah 3 hari. Oke, saya ulang. Total waktu di pekerjaan semula adalah 23 hari. 23 hari. Ya. Nih 23 hari. Oke. Diminta mempercepat menjadi 18 hari. Berarti ada berapa hari dipercepat? Sebanyak 5 hari. Nah, karena ini terkait dengan biaya, nah mempercepat kemudian kan butuh biaya, maka kita urutkan dari biaya yang paling murah, sehingga ketika kita mempercepat ya nanti hasilnya juga murah. Diurutkan. Setelah diurutkan ternyata urutannya adalah G, D, C, A, H. Urutan untuk prioritas untuk mempercepat di bagian mana, pekerjaan yang mana. Bukan urutan pekerjaannya, bukan, enggak, tapi urutan atau prioritas mana sih yang mau kita percepat yang menghasilkan biaya murah. Nah, itu. Maka diurutkan G karena akan menghasilkan biaya yang murah. Nah, G ini waktu percepatannya adalah, lihat di soal G halaman 9.39. G waktu percepatannya adalah 2 hari. Ini waktunya 2 hari. Maka hasil percepatannya adalah 5. Jadi 7 kurangi 2 sama dengan 5. Jadi pekerjaan G ini awalnya dikerjakan 7 hari, bisa dipercepat menjadi 5 hari. Yang lain bisa mendengar? Tolong direspon. Nah, kemudian yang D ini dari 5 hari menjadi 2 hari, menjadi 3 hari karena percepatannya 2. Ya, percepatannya 2. Kemudian pekerjaan yang C, lihat pekerjaan C di 9.39 D C ini maksimal percepatannya berapa? C maksimal percepatannya adalah 2. Tetapi kita hanya butuh 1. Kenapa butuh 1? Karena kan mempercepat dari 23 menjadi 18 itu totalnya kan butuh 5 hari. Nah, tadi sudah ada 4 hari. Sudah ada 4 hari ya ini ya. Maka kita butuh 1 hari lagi untuk mempercepat, yaitu ini. Maka kita gunakan 1 hari aja dari maksimal yang diperbolehkan, yaitu 1. Maka pekerjaan C ini bisa dilakukan 3 hari, yang sebelumnya 4 hari bisa dipercepat. A dan H dipercepat enggak perlu, karena hanya butuh 5 hari. Oke. Lanjut ya. Ada yang enggak bisa dengar suara? Silakan mungkin ini. Nah, langkah selanjutnya kita menghitung lagi kayak tadi, sama persis. Cuman kita ganti tadi berdasarkan apa? Berdasarkan percepatan tadi. Yang dipercepat apa saja? Saya back. Yang dipercepat adalah pekerjaan GDC.
GDC, yang dipercepat adalah GDC. G jadi 5 dari 7 ya. Dari 7 menjadi 5. Kemudian D dari 3 dari 5 menjadi 3. Sorry, salah ngomong terus. C dari 4 menjadi 3. Ya. Jadi ini waktunya yang digunakan untuk menghitung jalur kritis nanti. Ingat, 7 jadi 5, G itu 5, C itu 3, D itu 3. Ya. Oke ya. Nah, ingat-ingat. G 5, D 3, C 3. Yang lain waktunya masih sama. G 5. Nah, G Oke, lanjut. Lanjut ya. Lanjut ya. Nah, diubah dulu. Ini mohon maaf, ini belum tak ubah. Ini saya copy paste, belum saya edit ini. Silahkan Anda lihat gambar 9.9. Gambar 9.9 atau halaman 9.40. Dilihat. Ini saya tulis sebentar. Nulis di mana nih? Ya wes lah. Ya, halaman 9 titik 40. Lihat ya, lihat ini. Lihat halaman 9.40 karena ini belum saya edit. Ya, harusnya tadi sudah kita hitung. Yang berubah adalah C, D, G kan. Ini berubah menjadi dari 4 menjadi 3. Ya, lihat di halaman 9.40 itu. D tadi udah diubah dari dipercepat dari 5 menjadi 3 juga. G dipercepat dari 5 menjadi dari 7 menjadi 5. Ya. Yang di tabel sebelumnya saya back ya. Saya back. Kan udah kita hitung. Ini mohon maaf belum saya edit. Copy paste belum diedit. Nih ya, tadi udah dihitung di sini. G dari 7 dipercepat jadi 5. D 5 menjadi 3. C dari 4 menjadi 3. Jadi yang kita gunakan yang ini ya. Yang waktu lama ini kan waktu aslinya, waktu belum dipercepat. Sekarang kita mau menggunakan yang menghitung yang dipercepat. Ini saya ralat. Saya copy paste, belum saya edit. Sorry. Nah, kemudian caranya sama dengan yang tadi. Maju dari 0, A ini 3, kemudian B ini menjadi 3 di sini ya. 3 plus 2 5 ya. Kemudian jangan ngitung di sini dulu karena ini dipengaruhi F ini dipengaruhi B dan A. Nah, kita ke C dulu. Yang dari 3 di sini ke sini. 3 tambah 3 di sini 6 ya. Kemudian E. Nah, E kan pilihannya macam-macam. Dari
apakah 6, apakah 3 di sini, apakah berapa ini? 5. Nah, pilih yang paling lama, 6. Sini. Dari sini ya, 6. Oke ya. Kemudian habis itu D. Ini jadi 6 sini. 6 tambah 3 9. Kemudian di sini bisa langsung ini 9, ini 6, pilih yang 9. Ya. Ini pilih yang 9. 9 tambah 5 14. Oke, 14. Hanya nunggu dulu karena nunggu E dan F serta G. Pilih mana? Yang 6 karena yang paling lama ini 6 3 5, paling lama 6. Maka 6 tambah 4 10. Kemudian F itu pilih yang mana? 3 atau 5? Pilih yang 5. 5 tambah 2 7. Nah. Kemudian untuk yang H ini pilih yang paling lama, 14 10 7, pilih yang 14. Itu. Kemudian hitung mundur sekarang. 14 tambah 4 18. Ini jadikan 18 sebagai patokan untuk ngitung mundurnya. Ini 18 kurangi 4 14. Ini menjadi latest start pada kegiatan predecessor. 14 melayu sini, 14 lari ke sini, 14 juga lari ke sini. Nah, 14 kurangi 5 9 di sini. 14 kurangi 4 10 di sini. 14 kurangi 2 12 di sini. Ya. Nah, kemudian kalau yang B pilih yang 12 atau yang 10? Yang 10 pilih yang pendek. Kalau mundur pilih yang pendek. Pilih yang 10. 10 kurangi 2 8. 8 masukkan sini. Tunggu dulu. Kan masih ada garis yang lain. Sini udah selesai ya. Kemudian sini 9 lari ke sini. 9 kurangi 3 6. Mau ngitung yang sini, lihat dulu D dan G mana yang paling pendek. Ini 6, ini 9, pilih yang 6. Oke, 6 kurangi 3 3. Kemudian ini tadi berarti terakhir adalah 3 di sini. Ini tadi udah kita hitung, 14 kurangi 4 sama dengan 10 di sini, ya kan? Kemudian 10 kurangi 2 kita udah hitung tadi, 8 di sini. A juga predecessornya F. Tadi juga udah kita hitung, 14 kurangi 2 sama dengan 12. Pilih yang mana? Ke penghitungan mundur pilih yang tercepat. Maka pilih yang dari 8, 12, 10, 3, pilih yang 3 di sini. Maka kemudian kita cari jalur kritisnya, ya. Cari jalur kritisnya yang earliest start sama dengan latest start. Earliest finish sama dengan latest finish. Maka jalur kritisnya adalah ini. Nah, ternyata apa? Ternyata masih sama dengan tadi. Tadi kan earliest jalur kritisnya adalah ACDGH. Kemudian dipercepat juga ACDGH. Kalau sama maka ya wes enggak apa-apa, dipercepat. Kalau beda maka tadi itu tidak optimal, tidak bisa menggunakan jalur kritis yang sama tadi. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pekerjaan terakhir ini kemudian keterangannya apa ini? Adapun pekerjaan yang bukan kritis tetap mempunyai kelonggaran waktu penyelesaian. Cukup dilakukan mempercepat pekerjaan kritis saja dan bukan mempercepat slow. Nah, ini keterangannya ya. Dari gambar dapat terlihat bahwa EF adalah pekerjaan terakhir 18. Ini berarti sesuai dengan keinginan dari perusahaan. Ini earliest finish-nya 18. Ini sudah sesuai dengan skenario percepatan. Dapat diketahui bahwa halaman 941 dapat diketahui bahwa untuk melakukan percepatan tersebut cukup dilakukan mempercepat bagian kritis saja.
dan bukannya mempercepat seluruh pekerjaan, nggak usah mempercepat keseluruhan, jadi cukup mempercepat jalur kritis saja. Adapun pekerjaan yang bukan kritis tetap mempunyai kelonggaran penyelesaian. Jumlah kelonggaran dipunyai oleh masing-masing pekerjaan sebesar selisih LS dan ES. Oke, itu cara ngitungnya. Ini hanya butuh kejelian saja, mudah kok. Cuman nambah ngurang tuh dari tadi. Nggak ada yang dikali atau tak bagi tuh. Apalagi pangkat nggak ada. Jadi hanya nambah ngurang saja. Maju nambah mundur ngurang, kayak gitu aja. Ya, oke. Ya logikanya aja yang dipegang. Ya. Terus sekarang ke bab 3, kegiatan belajar 3 maksudnya. Kegiatan belajar 3 ya. Ya nanti Anda baca lagi, latihan lagi, nanti bisa. Insyaallah bisa. Nah, kendala sumber daya. Ini kalau ini teori aja, santai we. Rasa bengok-bengok pelan-pelan aja kalau ini. Kalau tadi harus kencang. Jadi ada kendala dalam penyelesaian proyek. Ini ada 2 kendala. 1 kendala teknis, 2 kendala sumber daya. Sumber daya sumber daya manusianya bisa, ataupun mungkin mesinnya atau yang lainnya. Nah, ini bisa kita analisis dengan satu chart yang namanya Gantt chart. Ini yang menemukan namanya Gantt chart. Gantt kayak yang jadi kaskus. Nah, kebutuhan sumber daya proyek ini datanya masih pakai yang tadi bukan ya? A, B, C sampai H. Oke. Waktunya 3, 2, 4. Kayaknya masih sama dengan yang tadi. Sumber daya perharinya adalah 8. Nah, ada keterangannya apa ini? 8 orang atau 8 mesin? Ada keterangannya enggak? 8. Ya udah 8 satuan gitu ya. 8 per hari. 8 apa ini satuan ini? Oke, 8 orang. A, pekerjaan A makan waktu 3 hari. Nah, sumber dayanya adalah 8 orang per hari. Misalkan demikian. Oke ya. Kemudian B butuh waktu 2 hari, sumber daya yang diperlukan 3 orang per hari. Dan terusnya. Nah, ini namanya Gantt chart. Gantt chart tadi. A kan pekerjaannya 3 hari. Ya kan tadi pekerjaan 3 hari kan. Lihat tabel 9.7. Kalau lupa. Tabel 9.7 A 3 hari. B berapa? B adalah 2 hari. B 2 hari. Ini sudah disilang. Jadi kapan mengerjakannya ya setelah A selesai kan. A predesesor B dan C. Ingat ya tadi A
predesesor B dan C. Jadi artinya apa? Artinya setelah A selesai baru dikerjakan B. Nggak boleh B mengerjakan di sini gitu, nggak boleh. Nggak bisa. Kan harus A-nya selesai dulu. Jadi mau jahit baju ya potongan kainnya harus selesai dulu. Mosok belum dipotong udah dijahit. Nah, nggak bisa. Urutannya harus jalan. Nah, kemudian C berapa? 4 hari. Ini. Dan seterusnya ya. Seterusnya. Nah, ini kok ada apa jenenge? Kok ada yang saya blok warna pink sampai ke 15 ini apa? Ini adalah earliest start, latest start, latest finish. Anda lihat di modul halaman 9.38 daripada saya back slide lama. Anda lihat 9.38 sudah belum? Tolong dijawab, sudah belum? Ketikkan. Kalau tidak ada yang ngetik berarti sudah kita akhiri, karena udah nggak ada yang menyimak. 9.38 tabel atau gambar 9.8 halaman 9.38 tabel 9. Ya, sudah ya. Nah, lihat note yang B. Lihat note yang B. Lihat note yang B. Note yang B itu dikerjakan setelah setelah pekerjaan A selesai. Setelah pekerjaan A selesai, berarti mulai hari keempat. Setelah A pekerjaan selesai, setelah hari ketiga, berarti mulai hari keempat, selama 2. Nah, early startnya kan ya hari keempat, early startnya. Nah, di gambar 9.88 tadi, gambar 9.8 itu latest finishnya terakhir bisa selesai kapan? Kan di hari ke-15. Ini kan hari ke-15 ini nih, hari ke-15. Jadi ya, ini early start paling bisa dimulai paling awal. Ini adalah latest finishnya atau terakhir selesainya. Nah, lihat itu kan latest finishnya 15 ya. Iya Pak ya. Nah, itu contoh yang B. Sama juga demikian kalau C kan pas ini karena A kemudian C ini kan pas juga. Kemudian D ini kenapa pas ini? Nggak ada sisanya di sini. E juga E ada sisa ya. G juga nggak ada sisa, kenapa? Tuh. H juga kenapa? H, G, D kenapa? Ini kok pas? Ini sementara yang B ini dikasih ada waktu earliest startnya setelah hari ketiga, latest finishnya 15. Kenapa? Ini ada sisa. Di sini juga ada sisa nih. Yang F juga ada sisa nih. Kenapa? Kok yang A, C, D, G, H kok pas? Nah, ini kan tadi jalur kritis, ya kan? Ini jalur kritis nih. Ini jalur kritis.
di mana waktu penyelesaiannya paling cepat, paling akhir, selesainya paling cepat, paling akhir sama. Ini jalur kritis. Nah, ketika ada kendala sumber daya, mungkin sumber dayanya kurang, sumber dayanya ada kendala di mana tadi kita lihat di dalam soal tadi ya, soal sumber daya. Oke. Maka kita bisa mengatur sumber dayanya. Anda lihat dalam 9.7, tabel 9.7 ya. Lihat 9.7. Silakan lihat 9.7. Halaman 951. Maksimal sumber daya adalah 9. Maksimal sumber daya adalah 9. Tadi kan sini silang-silang, ya kan, silang-silang ini silang-silang. Kalau diisikan dengan sumber dayanya ini 8, A kan 8 hari, 8 orang, B 8 orang, A 8 orang setiap hari, B 3 orang setiap hari, C 9 orang tiap hari, dan seterusnya. Ketika dijumlah ini 8. Ini dijumlah ini berapa? 12. Padahal di dalam tabel 9.7 dalam soalnya maksimal kan 9 orang per hari. Ini menjadi soal, ketentuan soalnya itu bahwa maksimal adalah 9 orang per hari. Maka apa? Maka ini ada kelebihan 3 hari, atau dengan kata lain ada kekurangan 3 hari. Ada kekurangan 3 hari. Padahal maksimalnya 9 hari. Oleh karenanya perlu kita apa? Perlu kita jadwalkan pekerjaan B ini bisa saja dimulai tidak pada early start, tapi mundur dikit supaya jumlahnya tetap 9. Gitu idenya. Maka ini dipindah ke sini nih. Dipindah ke sini. Nah, pindah ke sini. Nah, kan ini jadinya nanti tetap 9999. Oke ya. Nah, kemudian B tadi predesesornya siapa? B itu predesesornya, Anda lihat lagi di dalam soal. B predesesornya E dan F. E dan F. D kan enggak terpengaruh oleh B. B itu predesesornya E. Ini saya kasih keterangan. B predesesornya F. Nah, jadi nggak kepengaruh ini yang D. Yang D kan udah pas nih, nggak bisa digerak-gerakkan, kan jalur kritis. Maka dia pindah ke sini. Nah, ini yang kita gerakkan ini. Nih, kita gerakkan nih. Nih, ini juga kita pindah. Karena kalau dijumlah lebih dari 9. Iya po, kayak robot po. Kayak gitu, kita realokasikan. B pindah ke sini sehingga 6 tambah 3 9, 6 tambah 3 nanti 9. Oke. Nah, ini jadi akhirnya. Nah, ini pindah. Jadi yang semula di sini, ya kan, tadi semulanya di sini kan, pindah ke sana. Nah, kemudian B tadi mempengaruhi E dan mempengaruhi F. Maka E dan F juga mundur. E dan F mundur. Kenapa? Karena harus menunggu yang B dulu. Harus menunggu yang B. Ya, kita undurkan. F-nya misalkan di sini. Ya, F-nya harus menunggu E, tidak, nggak ada kepengaruh. Misalkan E dulu juga nggak, E kemudian F, nggak bisa. Ya, harus F dulu karena
kalau E dulu di sini, F-nya di sini. Jadi misalkan dia di sini, ya, dia di sini, kemudian F-nya yang di sini, ya, nggak bisa karena ini udah G ini di G nggak kepengaruh oleh F, jadi masih bisa mungkin. Oke, ya, ini bisa dipilih mana yang lebih duluan, tapi nggak ada masalah. Nah, total sekarang adalah tidak ada yang lebih dari 9 kendalanya. Ya, sumber dayanya nggak ada yang melebihi 9 sehingga bisa dilakukan semua. Oke, saya pikir itu. Kalau ada pertanyaan silakan. Sambil istirahat 1 menit, kalau ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Istirahat 1 menit. Oke, jelas. Oke, kalau jelas bisa saya akhiri. Sekali lagi, semua tugas tolong dikumpulkan. Ada 3 tugas, tolong dikumpulkan maksimal hari Jumat jam sekian ini. Sabtunya mau saya koreksi untuk sisa-sisa tugas yang baru masuk. Kemudian bagi yang merasa meninggalkan kelas baik online maupun kelas fisik, TTM online seperti ini ataupun TTM kelas yang ada di TMS kemarin itu, nah boleh mengganti dan saya perhitungkan masuk dengan cara meresum materi yang ditinggalkan. Oke, jadi tetap bisa saya nilai. Dan sama, Anda mengumpulkannya maksimal hari Jumat. Hari Jumat jam 12 malam, ya. Jadi ya diketik, masuk di di lisan, ya. Nanti diketik resumenya. Bagi yang sudah masuk nggak perlu, karena Anda sudah masuk. Itu satu. Terkait dengan tugas maupun kelas pengganti. Yang merasa punya tanggungan kelas pengganti, silahkan mengganti. Kalau mau, kalau nggak mau ya ora apa-apa. Yang penting tugasnya dikerjakan. Tapi kalau mau full nilai presensinya ya harus diganti. Kemarin sudah saya umumkan di status itu siapa saja yang sudah
siapa-siapa aja yang mempunyai tanggungan meresum jikalau mau mengganti. Saya tekankan lagi, jikalau mau mengganti. Ya, jadi ada nilai presensinya memang. Ya, jadi memang ada nilai presensinya. Itu ya. Jadi silahkan merasa sendiri. Kemarin sudah saya umumkan, kurang yang terakhir mungkin tidak, siapa tahu saya belum sempat mengumumkan yang 2 pertemuan terakhir. Ya silahkan aja 2 pertemuan terakhir ini Anda resume jikalau ada yang tidak diikuti. TTM kemarin modul 9, hari ini TTM kemarin kelas di TMS itu Taipei Main Station itu modul 8. Kemudian sekarang modul 9. Yang sekarang datang, kemudian TTM kemarin nggak datang, berarti Anda meresum modul 8. Demikian, itu pengumuman yang pertama. Pengumuman yang kedua, tugas yang ketiga itu adalah kisi-kisi soal ujian akhir yang berdasarkan soal yang kemarin digunakan semester kemarin, UAS semester kemarin. Jadi tolong dikerjakan semua. Habis itu juga tolong dipelajari. Kemudian jangan lupa mempelajari yang lain yang di luar tugas itu. Oke? Nggak bisa Mas, nggak bisa Mbak Susilawati, nggak bisa, karena saya harus menyerahkan nilai kepada Bapel itu Sabtu. Saya nggak bisa. Kalau Anda menyerahkan di luar itu, saya silahkan aja Anda mengumpulkan hari Minggu, tetapi saya nggak bisa menilai karena saya sudah mengumpulkan nilainya hari Sabtu. Jadi kalau Anda mau telat-telat, ya Sabtu pagi itu saya sudah mulai mengerjakan nilai. Mungkin siang sudah saya serahkan ke UT. Nah, Minggu saya sudah nggak ada apa-apa lagi, udah nggak ngurus nilai. Jadi kalau ada yang masuk setelah hari Sabtu atau Sabtu siang kayak gitu, ya mungkin bisa saja tugasnya tidak ternilai atau resumenya tidak ternilai, ya karena sudah di luar waktunya. Jadi saya sudah menyerahkan nilai, Anda baru menyerahkan tugas, seperti itu ya. Jadi 2 pengumuman itu tolong terutama tugasnya. Jadi tugasnya dulu kerjakan. Bagi yang punya tanggungan ganti resume, juga resumenya. Kemudian tugas yang ketiga hanya sekedar menyampaikan. Tugas ketiga itu saya ambil dari apa-apa yang keluar pada semester lalu, apa-apa yang keluar di ujian akhir yang pada semester lalu, saya ambilkan dari sana. Semester lalu ujian akhirnya berupa itu mirip itu, kemudian saya buatkan untuk tugas ke Anda. Oke, saya pikir itu ya. Kita akhiri. Saya cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurang. Ketemu lagi kapan-kapan, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.